Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang terus mengalami anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kalau kita boleh mengawali hari ini dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terkhusus di hari ini bagaimana kita boleh memasuki tahun yang baru dengan anugerah, dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang terus belajar untuk mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, lebih dari segalanya, khususnya ketika kita menyembah, ketika kita membangun ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Saya percaya Allah terus menyertai kita sepanjang hidup ini, di sepanjang kehidupan kita, di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang tahun yang baru ini. Oleh sebab itu mari awali hari ini, awali tahun ini dengan penyembahan, dengan ucapan syukur, dengan nyanyian pujian yang terbaik yang daripada Tuhan, dan tentu saja firman Tuhan yang terus menuntun kita kepada rencana Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita buka hati kita, mari kita buka hati kita sepenuhnya untuk kita terima firman, terima pengurapan, terima kasih karunia yang dahsyat dalam kehidupan kita yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersyukur, anugerah-Mu baru bagi hidup kami. Syukur. Terima kasih, terima kasih. Syukur ku persembahkan, syukur ku naikkan, syukur ku sanjungkan kepadamu. Inamaya shanaralabaya naralamoya seneraralamo, kinaralamaya senerera. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau disembah, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau diangkat. Hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian, hati kami melimpah dengan nyanyian baru. Engkau dipermuliakan, ya Allah yang hidup. Engkau disanjung tinggi, Rabaya Shedera Naramo, Inaramaya Naramaya Shedera Naramo, Inaramaya Shedera Naramo. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan
segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal ku rindu, Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Seumur hidup kami melekat dengan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Rabaya naralama takana naralama serere naralama, kinaralama naralama ya naralama ya shanaralama ya naralama takana naralama, inarabaya serere naralama. Mengasihi-Mu seumur hidupku, mengasihi-Mu seumur hidupku. Itu yang ku rindukan, itu yang ku inginkan, Tuhan. Inabaya nabaya shanararararabaya naralamaya so, kinaralamaya naralamaya senenaralama. Haleluya. Terus bawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, menjadi satu, melekat dengan hati-Mu. Anugerah-Mu menyertai kami sejak di awal tahun ini. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sejak di awal tahun ini. Perjalanan yang terus dalam penyertaan Allah Roh Kudus. terima kasih. Mari Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami. Mari Roh Kudus, Engkau terus memegang setiap langkah kami. Bahkan Tuhan, dalam perjalanan di tahun ini, bahwa kami semakin mengenal Engkau, bahwa kami semakin mengerti hati-Mu, bahwa kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Namanya Ramu Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu Tuhan, Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih, Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biar kami menjadi penyembahmu yang mengenal pribadimu secara mendalam Tuhan. Biar kami mengerti rencanamu, mengerjakan bersamamu, dan mengalami segala Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan masa depan kami Yesus. Kasih Kami serahkan tahun yang baru ini dalam kendali-Mu Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, demikian juga setiap kami rindu mengenal pribadi-Mu secara mendalam, mengerti setiap rencana-Mu Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Khususnya di awal tahun ini, di sepanjang tahun yang baru ini, kami perlu Tuhan tuntunan-Mu. Kamu perlu terus senantiasa hikmat demi hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami.
Sehingga kami dengan setia mengerjakannya, kami dengan setia terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Secara pribadi dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh sepanjang tahun yang baru ini, kami melewati dengan seluruh penggenapan demi penggenapan atas janji-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau meninggalkan tahun yang lama dengan ucapan syukur, sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan tolong kami di tahun yang lama, di tahun yang baru pun Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan sertai kami di tahun yang lalu, demikian juga di tahun yang baru ini dan sepanjang hidup kami, penyertaan Tuhan akan terus ada, akan terus nyata dalam kehidupan kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang dahsyat, yang bekerja dulu sekarang sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan setiap kami, menuntun setiap kami dalam rencana-Mu yang ajaib, dan kami boleh mengalami semuanya itu seturut dan sesuai rencana-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersyukur biarlah pagi hari ini, bila kesempatan saat ini setiap kita di awal tahun ini, sungguh-sungguh sama seperti pujian kebenaran firman Tuhan yang kita naikkan tadi, sama-sama kita mengenal pribadi Allah. Karena kita tahu bersama, kita sebagai manusia terbatas, kita nggak tahu what's next. Seperti apa tahun ini saudara, seperti apa nanti ke depannya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita belajar terus mengenal pribadi Allah, tahu tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, senantiasa melekat setiap waktu, setiap saat. Dan saya percaya itu pula yang akan terus menuntun kita. Pribadi Allah itu, Roh Kudus itu yang akan menuntun setiap kita dalam rencana yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi, khususnya ketika kita memasuki tahun yang baru ini, sehingga pengenalan itu akan menjadikan kita mampu untuk mengerjakan segala sesuatu seturut dan sesuai rencananya yang ajaib dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan lihat di dalam kitab Yesaya pasal 40, ayat 27 sampai dengan 29 dan kemudian ayat yang ke-31 Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat ini dilatar belakangi dalam sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada waktu itu, ketika bangsa Israel ada di dalam kondisi yang tidak baik, ada di dalam kondisi di mana mereka sedang ada di dalam kondisi di mana mereka akan mengalami pembuangan, satu situasi di mana mereka ada di dalam sebuah hal yang tidak nyaman. Istilahnya kalau sekarang itu tidak punya wilayah, tidak punya tempat, tidak punya kebanggaan atas negaranya karena negaranya hancur, negaranya binasa. Bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena mereka terus jatuh bangun dalam dosa. Itu yang membuat pada akhirnya Allah murka dan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Tetapi toh nyatanya Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam ayat ini kita bisa melihat, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara semuanya, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini sebagai sebuah, Yesaya seolah-olah pada waktu itu mengutip ya kegundah-gulanaan gitu saudara ya, atau mungkin seruan Israel pada waktu itu, ketika kemudian merasa seolah-olah Allah itu jauh, seolah-olah Allah itu meninggalkan mereka, seolah-olah Allah itu tersembunyi wajahnya, tersembunyi pikirannya atas mereka, padahal mereka adalah umat pilihan Tuhan, mereka umat pilihan Allah, tetapi mereka seolah-olah hidup di luar kasih karunia itu, mereka hidup di luar kebaikan, mereka hidup seolah-olah merasa sesuatu hal yang buruk dalam hidup mereka. Dan tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara semuanya, kadang kita mengalami, merasakan hal-hal seperti itu. Di tahun yang sebelumnya, di tahun yang lama, kita mungkin seolah-olah Tuhan kok jauh ya, Tuhan kok nggak baik ya, Tuhan doaku belum dikabulkan loh Tuhan. Bahkan masuk di tahun yang baru ini sekalipun, seolah-olah janji Tuhan, seolah-olah pintu-pintu itu seolah-olah benar-benar tertutup, seolah-olah Tuhan, kita mungkin sudah menjerit, kita mungkin sudah berdoa sekian lama, kita sudah mungkin seolah-olah sudah
menyerah. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang menjadi firman Tuhan untuk mengingatkan setiap kita, menyadarkan setiap kita bahwa bukan Allah yang jauh dari hidup kita. Bukan karena Allah yang meninggalkan kita. Bukan Allah yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar Bapak Ibu Saudara semuanya, siapakah pribadi Allah itu sebenarnya sih? Dan bagaimana nantinya kita bisa sesuai, melakukan segala sesuatu itu seturut dengan rencananya sehingga tidak ada satupun tidak ada satupun kesalahpahaman, tidak ada sesuatu pun yang kita meleset dari rencana Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang melenceng. Apa yang kemudian Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh terjadi, tergenapi dalam kehidupan kita, dan pikiran kita, nafsu kita, pikiran jahat kita, atau apapun yang bukan daripada Tuhan itu benar-benar kita singkirkan di tahun yang baru ini sehingga kita sungguh-sungguh mengerti dan mengalami janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan lihat di ayat yang ke-28 kitab Yesaya pasal 40 itu menjelaskan. Di satu sisi seolah-olah bangsa Israel pada waktu itu bertanya, kenapa Tuhan kok seperti ini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Maka Yesaya mengingatkan, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam ayat Yesaya 40 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Hari ini sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun yang mungkin menjadi tantangan kehidupan kita, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar hari ini? Bahwa siapa saudara? Tuhan ialah Allah kekal. Yang pertama, sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita harus menyadari, kita harus memahami, kita harus mengerti sungguh-sungguh bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Artinya kekal itu apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Artinya tidak terbatas waktu dan segala sesuatunya. Dia ada di sepanjang kehidupan kita. Dia ada di sepanjang masa di mana kita ada. Artinya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita tidak kemudian itu berhenti di tengah jalan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang seolah-olah kita mungkin sudah lupa. Yang seolah-olah mungkin kita sudah tidak tahu saudara. Yang seolah-olah mungkin kita merasa Tuhan seolah-olah sirna begitu saja. Tapi hari ini sadari sungguh-sungguh bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal saudara. Maka ketika kita tahu Allah kita adalah Allah yang kekal, kita tidak kemudian hanya sekedar membatasi diri kita, membatasi pekerjaan Tuhan hanya dengan waktu saja. Tuhan tolong Tuhan, besok loh Tuhan, ini sudah wancinya, sudah waktunya bayar hutang. Nanti kalau besok gak bayar hutang gimana Tuhan? Kita seolah-olah membatasi hidup kita, seolah-olah hanya besok saja. Ketika kemudian mungkin besok kita nggak bisa bayar hutang, matilah kita. Atau hancurlah hidup kita. Atau habislah kita. Kita seolah-olah membatasi hidup kita hanya karena kita tidak bisa melakukan sesuatu besok. Seolah-olah Tuhan itu nggak bisa ngelakuin apapun. Seolah-olah Tuhan itu habis. Seolah-olah Tuhan itu nggak bisa mengerjakan sesuatu apapun. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, seolah-olah kita menjadi pribadi yang hopeless. Seolah-olah kita nggak tahu next time kita seperti apa. Kita seolah-olah nggak tahu gimana nantinya ke depan. Ketika kita mungkin di PHK, kita mengalami masalah keuangan, kita mengalami masalah ekonomi, kita mengalami masalah kesehatan, kita mengalami segala sesuatu apapun masalah dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita membatasi Tuhan next gimana ya? Seperti apa nanti? Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah tidak dibatasi oleh waktu, oleh apapun juga. Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Kalau Tuhan bisa tolong kita di masa lalu, hari ini dan nanti pun, Tuhan bisa dan pasti bisa menolong kita. Kalau Tuhan bisa kasih mujizat kita di waktu-waktu yang lalu, hari ini, esok, dan di masa depan pun, Tuhan bisa ngasih mujizat kita yang besar dan bahkan jauh lebih besar dalam kehidupan kita, karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Tidak dibatasi oleh apapun.
apapun juga. Maka jangan batasi waktu Tuhan itu seolah-olah seperti waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktunya. Waktunya Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Maka oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, kita enggak buru-buru. Bahasa Jawanya kemrungsung, Bapak Ibu Saudara semuanya. Bahasa Jawanya itu hatinya itu jadi ngregeli gitu Saudara ya. Bahasa Jawanya akhirnya kita bisa kemudian pusing, bingungi, bebei, banyai dan lain sebagainya. Tapi hari ini ketika kita tahu Allah kita kekal, maka kalau mungkin seolah-olah hari ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi saya percaya tangan Tuhan yang kuat itu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang sanggup menolong hidup kita dan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Jangan batasi waktu Tuhan. Jangan batasi sekali lagi Saudara. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya di situ dikatakan apa Saudara? Tidak tahukah dan tidak tahukah kedengar Tuhan ia adalah Allah yang kekal, yang menciptakan. Tuhan adalah Allah yang kekal, bukan hanya Allah yang kekal saja. Tetapi dikatakan di situ apa Saudara? Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang menciptakan apa Saudara? Bumi dari ujung ke ujung. Bukan hanya menciptakan pohon, bukan hanya menciptakan binatang, bukan hanya menciptakan sesuatu yang kecil, tetapi menciptakan bumi bukan hanya sekedar sepetak dua petak, sepotong dua potong. Tapi ayat ini katakan apa Saudara? Dari ujung ke ujung. Padahal bumi nggak ada ujungnya Saudara, muter gitu Saudara. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Pertama kita harus tahu Allah kita tidak dibatasi dengan waktu dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah kita tidak dibatasi oleh apapun juga. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, yang sanggup mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Maka hari ini kalau kita berpikir Tuhan, nanti gimana ya hidupku ya? Ini sudah kepepet, bukan hanya kepepet gitu Saudara ya. Sudah nggak tahu gitu harus berbuat apa. That's right. Karena ketika kau nggak tahu untuk berbuat apa, itu waktunya Tuhan turun tangan untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup. Tapi ketika kita masih dengan kesombongan, aku tahu, aku ngerti, aku bisa. Dengan kemampuanku, dengan pengalamanku, dengan koneksiku, aku bisa kok. Dan kita menutup kesempatan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang next level. Tapi ketika kita berserah, bukan menyerah Saudara. Berserah, bukan menyerah. Tapi ketika kita berserah, disitulah pada akhirnya kesempatan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kedahsyatannya, untuk menunjukkan keajaibannya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Maka sekali lagi, jangan batasi Tuhan dengan waktu, jangan batasi Tuhan dengan apapun juga. Pengalaman kita kah, kemampuan kita kah, apapun juga. Karena Tuhan maha segala-galanya. Maka tahun ini Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan sampai kita mengecilkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak bisa melakukan sesuatu. Tapi ketika kita menyadari ini, maka iman kita semakin kuat. Iman kita semakin mantap. Dan kita semakin melekat kepada Tuhan dan terus belajar untuk mencari wajahnya, duduk diam di bawah kakinya, dan terus belajar berserah dalam rencananya yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang berikutnya dikatakan di situ Saudara, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak apa Saudara? Menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Artinya sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah kita itu bukan kita yang gampang kesel, yang gampang mangkel gitu Saudara ya, yang gampang capek, yang gampang ogah-ogahan. Enggak Saudara, Allah kita konsisten. Dia menciptakan sampai hari ini pun Tuhan tetap berkarya. Tuhan gak pernah berhenti berkarya. Sekalipun seolah-olah kita gak merasakan karya Tuhan, tapi percayalah Saudara, di sisi lain Allah sedang merancangkan sesuatu. Allah sama seperti tukang bangunan Saudara. Ketika kita lihat sebuah bangunan Bapak Ibu Saudara semuanya, bangunan kok gak jadi-jadi sih? Bangunan kok jelek kalak gitu, cuma tiang-tiang saja.
Padahal belum tentu saudara. Karena namanya tukang bangunan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin gak langsung kayak Bandung Bondowoso gitu saudara ya. Bangun candi segala langsung jadi, bukan hanya itu. Tapi tukang bangunan tahu kapan tahapannya dia bangun fondasi. Yang kelihatannya gak kelihatan. Tapi dia sedang menggali dan menggali untuk menciptakan fondasi yang kuat, fondasi yang dalam. Karena dia tahu tukang bangunan seberapa tinggi, seberapa besar bangunan itu. Maka dia nggak akan dengan sembarangan untuk bangun fondasi itu. Sama halnya. Mungkin hari ini kita ngelihat kok seolah-olah hidupku gini-gini saja ya. Hidupku kok seolah-olah nggak ada perubahan sama sekali ya. Seolah-olah hidupku kok so-so gitu saja saudara ya, flat gitu saja saudara ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan sedang bangun fondasi hidupmu. Tuhan sedang bangun fondasi kita. Mungkin agar kita belajar untuk mengendalikan ego kita. Agar kita nggak sombong. Agar kita nggak gampang untuk berpuas diri. Atau mungkin kita nggak menjadi pribadi yang ambisius. Yang semuanya hanya untuk kepentingan dan tujuan ambisi kita. Tapi kita belajar untuk merendahkan diri. Gak gampang saudara. Tidak mudah saudara. Tidak mudah. Kita belajar dari gembala kita. Bagaimana beliau ketika diberikan visi besar untuk membangun gereja keluarga Allah ini. Tidak kemudian begitu saja. Tapi kita lihat proses beliau. Bagaimana beliau dipanggil bukan dalam sesuatu hal yang enak. Tapi gak mudah bagi beliau. Karena apa? Pada waktu itu beliau diizinkan untuk rambutnya rontok. Sakit. Mengalami sesuatu hal yang tidak mudah secara psikologi. Ditolak. Mungkin pada waktu itu sampai beliau harus putus sekolah karena nggak mau diejek. Tapi disitulah hati beliau dibentuk. Hidup beliau dibentuk untuk belajar berserah kepada Tuhan. Mengendalikan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa lihat. Beliau menjadi pribadi yang luar biasa, dipakai Tuhan Gembala kita untuk mengerjakan visi yang besar yang daripada Tuhan. Seolah-olah nggak kelihatan, tetapi disitulah cara kerja Allah yang luar biasa, berkarya. Tidak menjadi lelah dan kemudian tidak terduga pengertiannya. Tidak terduga pengertiannya. Dia bisa bekerja. Kita nggak tahu saudara, seolah-olah biasa. Tapi disitulah pengertian Tuhan di luar batas pengertian-pengertian kita. Pengertian kita terbatas, tapi ketika kita belajar duduk diam, ketika kita belajar terus di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara semuanya, percayalah bahwa kemampuan pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Kita harus menyadari kita butuh Tuhan, untuk Tuhan menambah-nambahkan hikmat itu dalam kehidupan kita. Sehingga situasi yang baru, keadaan yang baru, bahkan masalah yang baru tidak membuat kita menjadi surut, tidak membuat kita menjadi binasa, tidak membuat kita menjadi hilang di telan zaman. Tetapi kita menjadi kuat, kokoh, karena hikmat yang daripada Tuhan itu melebihi hikmat dari dunia. Salomo kita bisa melihat bagaimana ketika Allah memberikan hikmat di dalam hidupnya. Kita bisa lihat hidupnya diangkat lebih dan lebih lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sama-sama di tahun ini belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan Dia tidak menjadi lelah, bahkan tidak terduga pengertiannya. Maka dari sini kita bisa belajar untuk kita mengandalkan sepenuhnya Allah itu dalam kehidupan kita di sepanjang tahun yang baru ini saudara. Yang kedua di situ dikatakan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Menarik saudara. Dia memberi kekuatan, bukan meninggalkan. Bukan kemudian membinasakan. Kelahiran Yesus ke dunia yang kita peringati di bulan Desember yang lalu menjadi sebuah peringatan bagi kita, menjadi sebuah pengetahuan bagi kita bahwa Allah yang baik itu tidak kemudian membiarkan umatnya binasa, tetapi bahkan Dia
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kepedulian Allah itu kepada kita umatnya. Hatinya, kasihnya, cintanya itu kepada kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, sadari sungguh-sungguh bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dia peduli, dia mengerti, dan dia tahu apa yang menjadi isi hati kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kita menjadi pribadi-pribadi yang gak gampang mengeluh. Tapi sebaliknya, kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, dan pada akhirnya kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Karena dia memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita nggak cari-cari yang lain. Kita nggak mengandalkan manusia. Kita nggak mengandalkan orang pintar dalam tanda kutip. Kita nggak mengandalkan kuasa-kuasa yang lain. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita, pengetahuan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka ketika kita tahu dia yang memberikan kekuatan kepada kita, kita akan nempel. Kita akan nempel dan kita akan nempel terus. Maka ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita tahu Allah kita, ketika kita mengerti siapa pribadi Allah kita Bapak Ibu Saudara semuanya, maka ayat berikutnya Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika Yesaya mengingatkan tentang siapa pribadi Allah itu, kemudian timbul aksinya, timbul tindakannya, yaitu apa saudara? Menanti-nantikan Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan. Kadang kita berpikir namanya menanti-nantikan itu kan jenuh Bapak Ibu Saudara semuanya. Menanti-nantikan Tuhan itu kadang, menanti-nantikan itu adalah sesuatu kadang kalau kita nggak hati-hati, itu menjadi sesuatu yang ya diem, nggak ngapa-ngapain, pasrah nasib, gitu saudara ya. Ya wes lah gimana lagi. Seolah-olah menanti-nantikan itu menjadi sesuatu hal yang pasif. Sesuatu hal yang nggak ngelakuin apapun saudara. Padahal bukan itu yang dimaksud. Contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Beberapa waktu yang lalu ketika momen Natal, di minggu yang lalu ketika Natal, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan gereja kita dikunjungi oleh Wakil Presiden. Betul Bapak Ibu Saudara semuanya, kita tahu bersama ya. Kita bersyukur gereja kita dikunjungi RI2 saudara ya, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Satu kehormatan yang luar biasa ya. Memang sebelumnya beliau sudah menyampaikan melalui ajudan pribadi beliau dan melalui beliau juga untuk akan berkunjung ke tempat ini. Dan kita bersyukur punya wakil presiden yang low profile. Beliau sampaikan bahwa gak usah dipersiapkan macam-macam, biasa saja, natural saja. Tapi namanya kita sebagai tuan rumah Bapak Ibu Saudara semuanya, gak mungkin kan seenaknya, gak mungkin kan Bapak Ibu sembarangan. Ini RI2, ini wakil presiden gitu saudara ya. Artinya nggak mungkin kita ya biasalah, nggak usah persiapan, nggak usah di set ini lah biasalah, wong siapa ya cuy salah. Nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sebagai tuan rumah yang baik pasti, kita persiapannya luar biasa dan nggak mungkin kemudian kita yang dikte beliau kan saudara ya. Datang jam segini ya, awas kalau nggak datang jam segini ya. Kan gak mungkin saudara ya, ini wakil presiden, gak mungkin kita suruh-suruh beliau gitu saudara ya. Ya kita mengikuti beliau, karena kita mengikuti beliau ya kita nunggu. Bukan berarti ketika kita nunggu pada akhirnya ya sudahlah nyantai-nyantai, ya sudahlah wes biasa-biasa. Enggak saudara, kita tahu yang datang nanti adalah wakil presiden, maka kita mempersiapkan sambil nunggu beliau, waktunya kapan kita gak tahu. Karena beliau pribadi yang sangat-sangat low profile dan beliau ketika kunjungan seperti itu, ya beliau sesuai dengan keinginan beliau. Tapi memang sesuai dengan jadwalnya. Dan kita kemudian ketika menunggu beliau, tetap kita koordinasi,
Kita mempersiapkan yang lainnya, kita cek semuanya, kita terus berkoordinasi dengan pasukan pengamanan dan semuanya sehingga pada akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan, beliau benar-benar datang dan beliau sangat-sangat diberkati melalui gereja kita. Dari situ kita tahu Bapak Ibu Saudara semuanya, yang mengunjungi saja RI2, Wakil Presiden seperti itu. Apalagi ketika kita nunggu Raja di atas segala raja, Presiden di atas segala presiden. Gimana hati kita saudara? Gimana kita menanti-nantikan itu? Pak, enggak teko-teko janji-janjinya Tuhan, janji palsu Pak. Kita jadi kecewa. Kita jadi hidupnya pasif. Kita jadi enggak ngapa-ngapain. Tapi saya percaya ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pribadi yang besar, yang kekal, yang sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Ketika Tuhan berjanji, maka kita enggak akan menjadi pribadi yang pasif, yang membiarkan janji Tuhan itu sirna begitu saja. Tapi sebaliknya, ketika kita tahu siapa yang berjanji, dan kita tahu bahwa yang berjanji itu enggak akan pernah mengingkari karena dia adalah pribadi yang kekal, yang besar, yang dahsyat dan ajaib. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan menanti-nantikan itu dengan sukacita. Kita akan menanti-nantikan itu dengan penuh semangat. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, di tahun yang baru ini, nanti-nantikan setiap janji Tuhan itu sama seperti kita menanti-nantikan seorang pemimpin besar, saudara. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita enggak menjadi lelah, kita enggak menjadi pasif, kita enggak menjadi menyerah, tapi sebaliknya. Hari ini kau yang menantikan kesembuhan atas sakit penyakitmu, antusiaslah untuk terima janji mujizat kesembuhan itu dalam hidupmu. Engkau yang menanti-nantikan janji berkat keuangan, nanti-nantikan itu dengan sepenuh hati, kembangkan hidupmu, terus cari hikmat Tuhan, terus kembangkan usahamu, kembangkan terus keterampilan-keterampilan yang ada dalam kehidupan kita. Persiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita dipercaya, bisa dipercaya dengan perkara kecil, maka saya percaya kita akan semakin dipercaya dengan perkara-perkara yang jauh lebih besar, dan kita bisa lihat hidup kita semakin hari semakin dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari berkat Tuhan yang besar kepada berkat Tuhan yang jauh lebih besar. Nanti-nantikan Tuhan, bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita tidur, yang membuat kita pada akhirnya menjadi lemes lemah dan putus pengharapan. Tapi sebaliknya, di tahun yang baru ini, kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh semangat karena kita tahu kita sedang menanti-nantikan janji besar Tuhan yang kita percayai, yang kita imani, yang kita yakini terjadi dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang melebihi segala sesuatunya, melebihi harta dunia, melebihi kenikmatan dunia. Dan ketika kita mengimani itu, ketika kita meyakini itu, ketika kita memahami itu Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya sepanjang tahun ini, hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita nggak akan gampang putus asa, kita nggak akan gampang mengeluh, kita nggak akan gampang putus asa, kita nggak akan gampang bersungut-sungut, tetapi sebaliknya, setiap hari kita akan semakin lebih semangat lagi. Setiap hari kita akan semakin lebih antusias lagi. Semakin hari dan semakin hari kita tambah bersukacita, karena kita tahu di tahun yang baru ini adalah tahun perkenanan Tuhan nyata atas hidup kita, di mana mujizat, kuasa, dan karunia yang ajaib Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terima kasih Yesus. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu.
ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Haleluya. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan terus mengenal pribadi-Mu. Haleluya. Mengenal perbuatan-Mu, mengenal rencana-Mu Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi Yesus. Semakin mengenal-Mu Tuhan, semakin mengerti isi hati-Mu, dan semakin hari semakin Kau bawa kami dalam rencana-Mu. Kami tutup tahun yang lama Tuhan dengan ucapan syukur, dengan terima kasih dan sungguh-sungguh Tuhan, dengan kerendahan hati kami untuk meminta ampun dan belas kasihan-Mu Tuhan atas apa yang mungkin kami sudah lakukan dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, ampuni ketidakpercayaan kami, ampuni ketidaktaatan kami. Ampuni Tuhan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu di masa-masa yang lalu. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, dan kami tutup semuanya itu dengan darah-Mu yang kudus yang menyucikan kami, yang melayakkan kami untuk kami masuk di tahun yang baru ini dengan kasih karunia-Mu, dengan pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan mampukan kami Tuhan, Tuhan sertai kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, kami perlu Engkau Tuhan, dan kuatkan kami, teguhkan kami untuk terus kami menjadi pribadi-pribadi yang setia menanti-nantikan janji-Mu, menanti-nantikan pribadi-Mu, menanti-nantikan setiap perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan, yang semuanya itu adalah untuk kebaikan kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong kami, sertai kami Tuhan sepanjang tahun ini untuk kami boleh menggenapi rencana-Mu, rencana-rencana-Mu yang dahsyat, yang ajaib, dan segala doa-doa kami atas sakit penyakit kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang sudah sembuhkan sakit penyakit kami di saat ini Tuhan, di momen ini kami percaya Tuhan segala sakit penyakit kami Tuhan sudah disembuhkan, karena kami tahu Tuhan Engkau Tuhan Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang besar, Engkau tidak dibatasi dengan apapun juga Tuhan, dan Engkau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga, untuk suami-suami, untuk setiap istri, anak-anak, dan semua keluarga-keluarga yang ada. Tuhan tolong setiap kami, untuk kami boleh membangun keluarga yang Shekinah Glory, keluarga yang membangun generasi-generasi pilihan yang daripada Tuhan,
keluarga-keluarga yang dikarunia keturunan-keturunan untuk terus boleh melipat gandakan kasih karunia Tuhan, untuk terus boleh melipat gandakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk terus boleh melipat gandakan Tuhan gerejamu, sehingga gerejamu, Injil boleh tersiar sampai ujung bumi melalui setiap keluarga yang terus hidup dalam iman di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, dan iman itu terus diwariskan kepada setiap keturunan-keturunan, dan setiap keturunan-keturunan, setiap anak-anak, setiap cucu-cucu, setiap generasi-generasi itu terus boleh menjadi saksimu, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami juga Tuhan, setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi yang hari ini bergumul dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keuangan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tolong kami. Apapun yang menjadi dosa dan pelanggaran kami di masa lalu, hari ini Bapa, dengan segenap hati kami memohon ampun. Dan biarlah Tuhan hikmat-Mu, pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk masuk di babak baru dalam berkat-berkat keuangan yang daripada-Mu Bapa. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, untuk kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Juga untuk setiap pribadi-pribadi yang berdoa dalam studi, dalam pendidikan. Kami percaya Tuhan yang tolong sehingga setiap pribadi-pribadi kami boleh mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sehingga melalui itu semuanya setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat di semua lini kehidupan. Dan melalui kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, dan sungguh-sungguh Injil tersiar sampai ujung bumi, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang boleh diselamatkan dan mengenal Engkau secara pribadi dan menerima keselamatan yang daripada-Mu Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan gereja-Mu juga Tuhan, keluarga Allah. Biarlah sepanjang tahun ini pun Tuhan juga memberikan dan menggenapi visi-visi yang besar yang Tuhan sudah taruh atas gereja-Mu, sehingga gereja-Mu terus boleh menjadi berkat, boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, nama-Mu untuk selama-lamanya dan sepenuhnya. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, segala sesuatunya dalam kehidupan kami, dalam anugerah, dalam kasih karunia, dan dalam tangan kuat kuasa-Mu saja Bapa. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.